karena tadi saya sudah banyak ke Bang Herman Heron, sekarang sudah tersambung dengan Pak Max Supacua langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya sapa dulu, selamat malam Pak Max. Selamat malam Mbak, Ya. Selamat malam semuanya, Pak Yusril, Pak Herman, Baik, dan semua yang di studio. saya sudah melihat Pak Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud MD, Menko Polhukam. Oh, Pak Mahfud juga ada Oke. ya. Selamat malam, Pak Baik. Max, Pak Yusril, Pak Herman, Pak Sekarang- Mahfud, apa kabar? Ya. para pemirsa. Sekarang Baik, saya mau ke alhamdulillah. Pak Max dulu. Pak Max, Ya, oke lah Mbak. sudah KLB. Yang ditanya-tanya publik sekarang lantas apa yang akan dilakukan oleh KLB versi Deli Serdang? Mau mendaftarkankah langsung ke Kemenkumham? Ya, saya kira seperti yang saya dengar tadi Pak Yusril ngomong tadi bahwa prosesnya berlanjut. Setelah KLB selesai, terpilih sudah Pak Muldoko sebagai Ketua Umum, kami akan mempersiapkan data-data serta dokumen untuk disampaikan kepada Kumham, Kementerian Kumham. Dan sudah tentu siapa yang akan disahkan oleh Kumham itu akan lihat proses yang juga akan dilakukan oleh kementerian itu sendiri. Jadi jelas bahwa kita tidak perlu lagi mempersoalkan apakah KLB itu melanggar hukum, ilegal, abal-abal, dan lain-lain. Oke, Saya Pak kira Max. nggak perlu lagi kita bicara itu. Susunan Karena nantinya kami kepengurusan juga- sudah terbentuk Pak Max. Kita mendengarnya baru Ketua Umum dan juga Ketua Dewan Pembina saja namanya disebutkan. Kita bekerja 24 jam, Pak. Makanya kami masih sekarang untuk menyusun perangkat yang pertama harus disampaikan kepada Kumham pada hari Senin nanti. Ya. Jadi ini bukan kaleng-kaleng ini Mbak, ini benar-benar ini gitu. Oke. Jadi tunggu sajalah bahwa prosesnya ini akan kita lakukan dan seperti halnya kalau diprotes terus-menerus bahwa kita dianggap kita menganggap ini urusan bis seperti bis. Orang ini menunggu bis, tetapi dia nggak tahu bisnya udah lewat, dia ribut, ya kan? KLB-nya udah selesai, Muldoko sudah kepilih, masih ribut aja. Kayak anak kecil nggak dikasih permen gitu loh, Mbak. Oke Pak Max, Jadi tapi ya, kalau saya kata pikir- Bang Herman, yang hadir pada saat KLB di Deli Serdang itu sudah tidak aktif atau mungkin sudah di apa? Terserah mau dibilang apa. Sudah Karena anggaran dinonaktifkan. dasar, anggaran rumah tangga itu menyebutkan ada Pak KSB, Ketua Sekretaris Bendahara, salah satunya memiliki hak suara. Dan KLB ini berlangsung atas permintaan DPC, DPC, dan DPD yang merasa tertekan, Baik. yang tersumbat oleh kepemimpinan AHY selama ini. Jadi kami juga tidak akan terlalu pusing lagi, karena membosankan sekali Mbak, dari awal bulan ini kita bicara mengenai abal-abal, ilegal, inkonstitusional. Padahal Baik. kita punya lembaga hukum. Biarkanlah nanti lembaga hukum menentukan ini KLB yang di Deli Serdang ini benar masuk Baik. dalam hal-hal yang menyangkut dibenarkan oleh hukum atau tidak, atau yang tidak dibenarkan itu adalah versi yang sudah ada, yaitu ya Pak AHY punya gitu. Oke, Jadi kita tunggu saja, nggak Ya. usah pada terlalu ribut gitu. baik. Sekarang saya ke Pak Mahfud. Pak Mahfud, ini bagaimana Pak Mahfud melihat kisruh sekali Partai Demokrat? Masing-masing punya klaim tersendiri bahwa versi mereka yang paling sah? Bagi pemerintah yang saat ini sedang sah, itu adalah Ketua Umumnya AHY. Dan statuta yang ADART yang masih sah berlaku sampai hari ini adalah ADART tahun 2005. Nah oleh sebab itu KLB yang di Deli Serdang itu akan dinilai kesahannya nanti sesudah dilaporkan apakah KLB itu memenuhi syarat seperti disebut oleh Pak Max tadi atau tidak. Saya sudah membaca ADART dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 98, ukuran-ukurannya sudah jelas. Oleh sebab itu bagi pemerintah sampai saat ini belum ada masalah hukum terkait KLB ini. Masih seperti biasa. Baru nanti kalau Pak Max dan kawan-kawan mendaftarkan ke pemerintah adanya pergantian kepengurusan dan perubahan ADART berdasar hasil KLB, kita nilai ini bisa disahkan apa tidak. Nah nanti kan Partai Demokrat juga yang dipimpin AHY bisa mengajukan sanggahan-sanggahan dan keberatan.
Nah, apapun keputusan pemerintah nanti bisa diadili lagi, bisa dibawa ke pengadilan, digugat. Nah, saya kira prosedur hukumnya seperti itu. Jadi kita tidak intervensi di awal, tidak boleh melarang adanya KLB itu, tidak pernah pemerintah itu melarang KLB siapapun sejak dulu. Karena itu melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Kalau orang mengadakan rapat umum seperti yang disebut apapun namanya, kalau pertemuan-pertemuan membahas aspirasi masyarakat, membahas aspirasi kelompok politik, itu kan tidak bisa dilarang asal tidak melanggar, misalnya tidak dilakukan di istana, tidak dilakukan di masjid dan gereja, tidak dilakukan di objek vital nasional, di macam-macam lah, di tempat tertentu. Nah, seperti yang di Medan itu, ya menurut saya ya itu ya pertemuan yang tidak bisa dilarang. Apakah itu KLB atau bukan, nanti kita lihat dulu. Kita lihat dulu laporannya, pemerintah belum punya dokumen apapun tentang itu. Caca, saya nerima surat memang dari Mas AHY ya. Surat itu bertanggal 4 Maret. Diterima di kantor saya, kantor udah tutup, udah sore. Saya udah mau pulang, mau keluar oleh ajudan, Pak ada surat gitu. Loh kok tidak ada lem catnya, tidak ada lembar catatannya. Karena baru datang, tidak masuk ke sekretariat. Itu sudah orang udah berkumpul di Medan. Kamis sore itu udah banyak yang datang di sana. Sehingga saya tidak bisa menindaklanjuti pelarangan. Karena apa? Di surat itu pun tidak jelas subjeknya itu siapa, objeknya apa. Hanya ada kata-kata bahwa mohon pemerintah melarang tindakan inkonstitusional gitu yang akan mengganggu kepengurusan atau jalannya Partai Demokrat. Lalu inkonstitusional itu apa? Tempatnya di mana, subjeknya siapa, tidak ada. Oleh sebab itu meskipun kami tahu yang di Medan itu ada kumpul-kumpul, secara yuridis berdasar laporan itu dan berdasarkan ketentuan bahwa kalau tidak ada objek yang jelas, ya kita menganggapnya yang di Medan itu pendekatan keamanan saja, artinya mengamankan protokol kesehatan dan sebagainya. Nah itu, nah soal substansi kongresnya mari kita lihat nanti apakah itu memang kok KLB betul atau tidak, kita nunggu nanti laporannya. Jadi pemerintah sekarang tidak bisa didesak-desak menyatakan sah atau tidak sah. Kita nunggu dulu lah, karena dokumennya belum ada. Ya. Prosedur hukum ya seperti itu, hitam ya hitam, putih ya putih. Tapi sebagai Menko Polhukam, Pak Mahfud melihat bahwa kita tidak bisa menutup mata yang terpilih menjadi ketua umum di KLB yang dianggap ilegal adalah KSP aktif Pak Muldoko. Bagaimana Istana kemudian Pak Menko Polhukam menjawabnya? Pertama, secara resmi pemerintah tidak pernah mendukung Pak Muldoko. Ya, itu adalah pribadi Pak Muldoko yang ke sana. Nah, soal nanti terpilih dan kemudian betul-betul itu didaftarkan secara partai dan kemudian negara menganggap itu benar-benar partai yang sah, tentu kan ada prosedur-prosedur sendiri, ya. Untuk menentukan posisi Pak Muldoko. Prosedur pertama, ketentuan ada hak prerogatif Presiden untuk menentukan posisi Pak Muldoko. Apakah Partai Demokrat yang dipimpin Pak Muldoko ini masuk dalam koalisi apa tidak? Itu. Jadi itu hak prerogatif Presiden. Tetapi Presiden saya kira sudah tahu ya, berapa jumlah partai koalisi, berapa yang profesional, berapa yang dari parpol, berapa yang dari pengusaha, dan sebagainya sudah ada hitungan-hitungannya. Jadi nanti itu urusan Presiden, kita tidak tahu mau apakan. Yang penting, yang jelas kita tidak pernah pemerintah itu lalu mendorong Pak Muldoko untuk ke sana. Bahkan ketika saya ketemu Pak Muldoko sendiri, Pak Muldoko itu 2 minggu yang lalu, itu masih mengatakan, loh saya enggak kok katanya, ketemu dengan saya. Bahwa mereka datang ke saya lalu ngajak ngobrol itu saya layani. Tetapi Mbak, yang menarik itu ketika beberapa hari yang lalu Pak Muldoko lalu menjawab. Karena sesudah Pak Muldoko bilang tidak itu kan setiap hari dia masih diejek terus melalui televisi, melalui medsos. Sehingga dia sampai Pak SBY sendiri menyatakan saya turun gunung dan menyebut nama Pak Muldoko. Nah di situ lalu Pak Muldoko menjawab, loh kalau saya dibegitukan terus, saya akan melakukan sesuatu yang saya pikirkan benar. Mungkin KLB ini jawabannya, mungkin. Tetapi pemerintah tidak ikut-ikut. Nanti tetap akan menilai apakah KLB itu sesuai dengan undang-undang. Yang ikut siapa, yang menyelenggarakan siapa, yang ikut itu apakah punya mandat resmi sesuai dengan mekanisme. Karena saya dengar
ketua-ketuanya tidak datang, padahal harus dihadiri oleh ketua misalnya. Kita lihat saja nanti semuanya itu. Nanti kita akan melakukannya secara transparan sesuai dengan hukum yang berlaku. Presiden sudah memberikan respon, sudah mengambil sikap, atau mungkin Pak Menko Polhukam sudah berkonsultasi tidak, karena supaya tidak ada ditarik garis keterkaitan antara Pak Jokowi dengan apa yang terjadi di Demokrat? Sudah, Pak Jokowi kan garisnya sudah jelas. Itu urusan internal, kita tidak ikut-ikut. Dan saya menegaskan bahwa memang belum ada masalah hukum di sini. Apa masalah hukumnya? Mereka kan internal, berhak kok mengadakan kegiatan seperti itu. Kita tidak boleh melarang, gitu. Silakan. Nah, tinggal nanti laporannya kalau betul-betul itu KLB baru menjadi masalah hukum. Hukum administrasi dulu nanti, hukum administrasi pemerintahan. Begitu misalnya KLB itu melaporkan susunan pengurus dan ADART baru yang minta disahkan ke pemerintah. Nah, nanti baru di situ masalah hukumnya akan timbul gitu. Sekarang belum ada masalah hukum dan kita tidak akan intervensi ke situ. Terima kasih Pak Mahfud MD Menko Polhukam atas waktunya. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Bang Herman Heron. Satu kalimat yang saya garis bawahi dari Pak Max Pocua. Jangan menunggu bus yang sudah lewat. Sudah mau bentuk susunan kepengurusan ini Pak Max. Apa yang dilakukan Bang Herman? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.